Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast Selmina, sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi supaya diri kita bisa hidup lebih kalem dan bertumbuh setiap hari. Di episode ke-8 ini saya akan sedikit mereview sebuah buku berjudul Membasuh Luka Pengasuhan karya Febrianti Almira dan Ulum Asaif. Mereka berdua adalah pasangan suami istri yang merasa perlu menuliskan buku ini karena di luar sana ternyata banyak sekali orang yang mengalami luka pengasuhan tapi mereka tidak tahu bahwa ternyata hal itu harus segera diselesaikan atau dibasuh gitu. Kenapa? Kalau di buku ini di bab 1 dijelaskan kenapanya gitu. Jadi dia mengupas dengan cukup rinci menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang emosi dan dari sudut pandang Qur'ani. Kalau dari sudut pandang emosi dia menjelaskan bahwa karena ada respon error. Jadi ketika seseorang mengalami luka pengasuhan, di dalam dirinya itu berpotensi melakukan respon error, yaitu sebuah respon yang berlebihan, yang overreacting terhadap suatu hal yang sebetulnya stimulusnya sederhana gitu. Jadi respon errornya di buku ini diceritain ketika si istri itu akhirnya tantrum dalam tanda kutip, lempar-lempar barang, terus mukul-mukul, teriak, nangis gitu pas ngelihat suaminya itu ngelempar handphone ke atas kasur gitu. Jadi mungkin karena si suaminya ini udah kayak bingung mau ngapain ya, karena si istrinya ini ceritanya habis ngambek gitu. Akhirnya dari situ baru ting besoknya, oh ternyata yang kemarin dialami itu namanya respon error. Itu terjadi karena waktu si istrinya masih kecil ngelihat orang tuanya melakukan mungkin kekerasan kayak gitu. Itu adalah alasan pertama. Yang alasan kedua, karena potensinya itu menguat setelah menikah. Jadi yang namanya luka pengasuhan itu bisa berdampak kepada pasangan, yang kayak tadi kan berarti melakukan respon error pada suami, dan bisa juga ke anak-anak. Mungkin ibu-ibu yang punya anak bisa ngerasain ketika dirinya sudah di dalam dirinya itu ada emosi yang membuncah, anak itu kayak numpahin air aja tuh bisa kayak keselnya tuh berlebihan, teriak-teriakin dia gitu, padahal dia masih umur 2 tahun atau 3 tahun. Atau misalkan dengar berita yang ada anak yang akhirnya dibunuh karena ngompol kayak gitu. Sebetulnya luka pengasuhan itu bisa ngerusak hubungan kita kepada yang pertama orang tua, anak-anak sama diri sendiri. Ke orang tua, kenapa sih? Karena mungkin dulu kita ngerasa mungkin dalam tanda kutip disakitin sama orang tua, jadi ngerasa diri jadi korban gitu, bahwa orang tua yang salah gitu. Jadi apa yang saya hidupnya kayak gitu gara-gara mereka gitu. Jadi gimana kita bisa menjalin komunikasi yang bagus gitu ketika merasa diri sebagai korban. Yang kedua, anak-anak. Jadi yang kayak tadi saya ceritain bahwa ketika luka pengasuhan itu ada dalam diri kita, kita berpotensi mewariskannya kepada anak-anak kita gitu. Karena yang namanya luka pengasuhan itu adalah utang yang harus dibayar. Dan yang ketiga itu yang merusak diri sendiri, karena memang kan ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi psikis kita, mental kita, cara kita menghadapi stres itu akan berpengaruh kepada kesehatan fisik kita juga gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengerin istilah psikosomatis, nah itu adalah sebuah sakit yang muncul ya karena dari psikologi kita gitu, karena pengaruh psikologi kita. Why yang kedua, kenapa gitu ya? Dari sudut pandang Qur'ani, kenapa? Karena kita itu, ya Allah perintahin buat kita jangan sampai jadi anak yang durhaka gitu sama orang tua. Jadi meskipun kita dulu mungkin ngerasa orang tua kita keliru mengasuh kita, atau orang-orang yang mengasuh kita kecil itu melakukan kekeliruan, kita tentunya kan harusnya tetap berbakti gitu ya. Mungkin itu kan karena dulu, apalagi zaman dulu ya, susah banget dapetin materi parenting kayak zaman sekarang gitu kan. Padahal kan di Al-Isra di buku ini dijelasin, nah, dan kepada ibu bapakmu berbuatlah ihsan gitu. Ihsan itu artinya best, terbaik gitu loh. Berikan yang terbaik untuk orang tuamu gitu. Jadi mungkin ada orang yang dengan sangat mudahnya membantu orang lain, membantu tetangganya, tapi ketika orang tuanya sakit atau orang tuanya minta bantuan, dia tuh kayak masih ada rasa dongkol, yang kayak kesel, bawa-bawa mungkin masa lalu secara dia gak sadar kayak gitu. Nah itu mungkin dari ciri-cirinya ya. Yang kedua itu kenapa dari sudut pandang Quran itu, karena kita ingin total berbakti. Kan ada tuh ayat Al-Isra juga ya,
dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapamu. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf gitu. Nah di sini juga dijelasin secara rinci uf. Nah uf itu kan sebetulnya katanya nggak ada dalam kamus Arab gitu ya, tapi uf itu adalah sebuah ekspresi. Coba kalian sekarang bayangin ngomong terima kasih, pesannya itu positif. Ketika ngomongnya dengan ekspresi yang jelek, itu kan kesannya juga akan jelek gitu, misalkan makasih kayak gitu. Intonasi dijelasin juga. Jadi yang namanya verbal itu ya, kayak misalkan ngomong terima kasih itu sebetulnya makna pesannya itu cuma 7%. Nah 38%-nya itu berasal dari cara ngucapinnya atau kata-katanya atau intonasi suaranya. Kan beda antara makasih sama terima kasih ya, kayak gitu kan beda. Sama pesan yang berasal dari ekspresi wajah. Yang tadi uf itu dari wajah gitu. Misalkan kita ngomongnya sambil cemberut kah atau sambil tersenyum kah gitu. Sampai serinci itu Allah menjelaskan bagaimana kita harus berbakti sama orang tua, dan itu di buku ini dijelasin. Terus kalau misalkan kenapa yang ketiga dari sudut pandang Qur'ani adalah karena ini soal hati dan jiwa yang jarang diobati. Ya jarang karena orang mungkin gak sadar kan kalau dirinya itu memiliki luka pengasuhan gitu. Kayak gitu, itu bab pertama ya. Kalau dari bab kedua itu dijelasin apa itu luka pengasuhan. Jadi kalau bab 1 itu kenapa kita harus membahas luka pengasuhan, yang kedua apa itu luka pengasuhan dijelasin juga dari dua sudut pandang juga sama. Dari sudut pandang emosi itu ada 5 poin, yang dari Quran itu juga ada 5 poin. Yang pertama itu karena dari sudut pandang emosi usia-usia awal kehidupan kita itu memang ranahnya itu perasaan gitu. Jadi makanya orang tua itu sangat berpotensi sekali melukai perasaan anak-anak gitu. Yang kedua, karena ketika kita sudah melukai perasaan itu lukanya lebih dalam daripada misalkan kita melukai mereka secara fisik gitu ya. Luka fisik mungkin lebamnya akan hilang, misalkan berdarah juga akan berhenti gitu. Tapi yang namanya rasa itu akan lebih susah karena dalam gitu. Nah, terus yang namanya itu juga di sini dijelasin tentang bejana jiwa. Jadi bahwa seseorang itu ibarat punya yang namanya bejana atau wadah emosi. Jadi ketika itu sudah penuh dengan emosi-emosi negatif, tentu saja nanti yang keluar dari orang itu adalah hal-hal yang negatif gitu. Terus dari sudut pandang emosi, kita di sini juga akan dijelaskan gimana caranya membasuh luka pengasuhan itu dengan terapi depth. Nanti di sini buku ini dijelasin lebih lanjut sih, karena ini tekniknya kita self healing gitu, cara ngerilis emosi negatif. Mungkin pas awal-awal baca buku baru sepertiganya aja tuh saya udah mengalami pergolakan jiwa yang luar biasa ya, langsung flashback dulu mungkin masih kecil ngerasa orang tua sayang gak sih sama kita, atau mungkin kok orang tua kayak gini ya segala macam. Padahal kalau dipikir-pikir ya mungkin dulu situasinya berbeda dengan sekarang gitu, dan mungkin dulu karena kita ranahnya perasaan jadi itu sesuatu hal yang besar gitu. Jadi jangan heran ketika mungkin di luar sana banyak orang yang sulit sekali berterima kasih kepada orang tua karena dia belum selesai gitu menyelesaikan luka-luka pengasuhan yang dialami dari mereka gitu. Padahal orang tuanya mungkin kayak sebetulnya emang sayang banget sama kita gitu, tapi mungkin cara mengungkapkannya sekarang mungkin udah bingung mau gimana karena kitanya juga udah dewasa gitu kan. Yang paling saya suka dari buku ini tuh banyak banget pembahasan yang sifatnya dialog. Jadi kita tuh bisa ibaratnya berempati, merasakan apa yang penulis rasakan, alami, dan bagaimana cara mereka akhirnya berproses untuk menyembuhkan luka pengasuhan. Terus saya juga suka gimana cara penulis mengupas makna-makna kata yang ada di dalam Al-Quran gitu. Misalkan membahas tentang kalbu, bahwa yang namanya rasa itu disimpannya di dalam kalbu. Misalkan kenapa sih kalau kita sakit hati, dada kita juga sakit. Nah itu kan sebetulnya sesuatu hal yang mungkin dulu gak terlalu disadari gitu, tapi sekarang ternyata yang namanya rasa itu bisa nanti tersimpan di beberapa titik di dalam tubuh kita. Nah nanti itu kan penjelasannya lebih dalam akan dibahas di bab 4. Dan sekarang saya paling ambil beberapa poin aja, spoiler supaya teman-teman juga nantinya makin penasaran sama isi dari buku ini. Menurut saya ini bukunya tuh ibaratnya tulisannya itu nggak bertele-tele ya, isinya tuh daging gitu. Jadi
enak dibacanya meskipun kertasnya putih, meskipun saya tuh penyuka kertas kuning sebetulnya. Tapi di sini karena dia tuh ada permainan font, ada juga sedikit warna gitu dan jedanya, dan nggak ada typo-typonya, maksudnya jadinya nyaman dibacanya kayak gitu. Terus dari sudut pandang Quran, oh ya, saya juga tertarik karena ternyata dari awal penulisan buku ini, penulis juga berkonsultasi dengan Ustadz Haris Santosa, yaitu penggagas Fitra Based Education, bahwa ketika mereka ngebahas tentang inner child atau luka pengasuhan, bahwa ternyata diingetin lagi, ya nama Al-Quran juga adalah obat gitu loh, dan kita bisa membasuh luka pengasuhan dengan metode tazkiyatun nafs. Nah di sini dijelasin sekali nih yang namanya tazkiyatun nafs. Yang namanya nafs itu tuh apa? Ternyata tuh nafs itu adalah pertemuan antara jasad kita dengan roh kita. Dan bagaimana mekanisme keduanya, bahwa yang namanya ada jalan takwa dan jalan fujur atau jalan keburukan gitu, bahwa kita tuh sebetulnya selama ini berperang antara dua itu aja gitu. Tapi sebetulnya ruh kita itu menarik ke langit gitu, sedangkan jasad kita itu menarik ke bumi atau ke tanah, ke dunia. Makanya ke jalan ke fujur, kalau misalkan roh kita itu menarik ke arah kebaikan gitu. Jadi di situ pergolakan batin memang, tapi bisa, tapi itu ternyata untuk berubah itu mudah gitu. Dan di sini pokoknya kalian harus baca karena nanti setelah ini kita akhirnya bisa membasuh juga orang-orang tersayang, bisa menjadi orang tua yang membasuh luka-luka anak kita, atau menjadi suami atau menjadi istri yang bisa membasuh luka pasangan. Nah setelah membaca buku ini, kita akan lebih mudah nih mengendalikan emosi kita supaya tidak terjadi pengulangan atau luka pengasuhan kepada anak-anak kita. Jadi kita juga tidak akan terus-terusan punya yang namanya mental korban, akhirnya nanti menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi kayak gitu. Indikator keberhasilan juga di sini dijelasin. Terus bahwa sebetulnya nih kita diingetin banget yang namanya Quran itu adalah penyembuh sejati. Ada nggak sih orang sebetulnya yang nggak punya luka pengasuhan? Di buku ini ceritain ada. Itu siapa? Orang-orang tua yang mengajarkan agama itu bukan dalam bentuk doktrin, tapi dengan cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah kayak gitu. Ya pokoknya ini buku sangat bagus, sampai saya bawa juga nih ke Taiwan, sampai udah robek-robek. Jadi lucunya abis baca buku ini, anak saya menguji saya dengan dia merobek sampul belakang, tapi udah saya isolasi. Kalau waktu saya marah, akhirnya saya akan menanamkan luka pertama setelah membaca ini. Kan lucu ya jadinya. Ya pokoknya overall saya rekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini, bukan buat orang tua aja, tapi buat orang-orang yang belum menikah, yang mungkin selama ini masih ternyata ngerasa kebeban. Karena di buku ini juga ada nih, di bab 3-nya itu ada 3 narasumber yang menceritakan kisah-kisah perjalanan mereka dalam membasuh luka pengasuhan mereka terhadap orang tua. Ada yang case-nya mungkin kekerasan, ada yang case-nya mungkin ayahnya selingkuh, ada juga case dan beberapa yang lain yang kalian mungkin alami atau enggak. Pokoknya kalian mungkin akan mendapatkan banyak sekali makna di dalam buku ini. Ada banyak hikmah. Kalau misalkan dikasih rate, saya mungkin kasih nilai 9. Yang pertama itu karena relate banget sama saya. Yang kedua itu karena saya suka cara penulis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini berasa baca buku baca buku self help dengan pendekatan Quran kayak gitu. Tapi mudah dipahami gitu karena bahasanya bahasa sederhana. Nah itu dia bahasan di episode ke-8 ini tentang review membasuh luka pengasuhan. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian. Tinggalkan juga komentar jika ada pertanyaan dan saran untuk channel ini. Jangan lupa buat subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.